boleh dipahami, direnungkan, terlebih anugerah yang memampukan setiap kami untuk kami melakukan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami, berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Kau mengurapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, perkataan apa yang semua yang daripada Tuhan saja yang boleh keluar dari mulut-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Siang hari ini saya akan share sedikit banyak tentang respon, reaksi, bagaimana menghadapi tahan uji dan tekanan. Karena bulan ini adalah bulan yang kelima kita tahu bahwa kita belajar tentang tahan uji dan tekanan. Pada dasarnya setiap kita itu pasti dihadapkan dengan banyak masalah, bukan? Mulai dari kita kecil pun sampai kita beranjak dewasa, sampai kita tua sekalipun, kita pasti menghadapi yang namanya masalah. Entah itu masalah dengan keluarga, entah itu masalah dengan sekolah, entah itu masalah di gereja, whatever, apapun, pasti kita sedang menghadapi yang namanya masalah. Nah, tapi yang saya akan sharekan buat anak-anak muda, buat siapapun yang dengarkan siang hari ini, sekali lagi Tuhan ingatkan bagaimana bereaksi benar dalam tekanan. Nah, itu yang jadi judul saya siang hari ini, bereaksi benar dalam tekanan. Nah, kita mau belajar dari seorang nabi yang bernama Habakuk. Kalau kalian pernah baca nabi, kisah tentang Habakuk, nanti kita akan pelajari. Nah, hidup kita ini kan tidak terlepas dari tekanan demi tekanan ya. Tapi percayalah, tekanan-tekanan yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu menimbulkan tahan uji. Nah, mungkin saja kita akan mengalami banyak ketidakwajaran dalam hidup kita. Seringkali kita sudah merencanakan sesuatu yang baik, sesuatu yang kelihatannya ini pasti baik, ini pasti berhasil. Tapi Tuhan izinkan seringkali ketidakwajaran dalam hidup kita. Nah, nanti kita akan belajar ketidakwajaran apa yang terjadi yang dialami oleh Nabi Habakuk. Yang seharusnya menjadi fokus kita bukanlah tekanan hidup kita, tapi bagaimana kita bisa bereaksi dengan benar dalam menghadapi tekanan dan proses. Mari kita buka Habakuk pasal yang ketiga ayat yang kedua. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang kedua. Ini adalah doa Nabi Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang kedua. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Nabi Habakuk yang sedang berdoa ketika di sini dikatakan menurut nada ratapan. Ratapan kalau kita tahu terjadi karena tekanan. Nah, mari kita buka sekali lagi dengan saya Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai 19. Nah, kita akan belajar ketidakwajaran yang dihadapi oleh Nabi Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga yang ke-17 sampai 19. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Nah, coba 3 ayat yang barusan kita baca. Dari 3 ayat ini jelas sekali Habakuk sedang mengalami ketidakwajaran. Nah, yang kita baca itu adalah suatu kondisi, beberapa kondisi atau kondisi yang tidak wajar terjadi dalam masa itu. Nah, nanti kalau kalian baca kisahnya Nabi Habakuk, kalian akan temukan ketidakwajaran yang terjadi, kondisi-kondisi yang terjadi di masa itu. Tapi kita lihat reaksi Habakuk, sangat indah sekali reaksi Habakuk ini. Ia berkata apa? Di ayat yang ke-18 ada kata namun. Namun itu semua boleh terjadi. Namun semua apapun tekanan, apapun proses boleh datang. Namun ada tapi itu indah. Apalagi kalau itu datangnya dari Tuhan. Amin. Tapi, namun, nah di sini reaksi, kita belajar reaksi dari Habakuk, bereaksi benar dalam sebuah tekanan itu adalah apa? Di ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, itu kontra sekali, kontra logik menurut saya. Kenapa saya bisa katakan kontra logik? Karena menurut logika kita, kalau kita lagi sedang mengalami masalah, entah itu masalah kecil, ya kita masih bisa tersenyum-senyum. Tapi kalau sudah masalahnya besar, nah itu kontra logik sekali kalau kita bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan. Nah, bagaimana nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa beria-ria, bersorak-sorak sekalipun ujian datang, tekanan datang, proses datang. Saya berdoa saya sudah sampaikan dulu, saya sampaikan berulang ketika youth, remaja, teens, youth itu persekutuan atau kaum muda. Saya seringkali sampaikan, Miss Ruth, Kak Ruth akan berdoa buat kalian supaya kalian diguncang sama Tuhan, keluar dari zona nyaman. Why? Karena ketika kalian digoncang Tuhan, itu akan terlihat seberapa kalian itu bisa mengenal Tuhan, seberapa kalian itu pegang Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Kenapa Kak Ruth bisa berbicara seperti itu? Karena Kak Ruth sudah mengalami. Oke. Ada beberapa prinsip untuk kita supaya kita bisa bereaksi benar dalam tekanan atau proses. Karena saya percaya bulan-bulan ini ke depan dan seterusnya makin lama gak makin mudah, makin lama makin susah. Banyak orang yang mengatakan hal demikian, tapi siapkah kita? Tapi reaksi apa yang kita bisa buat ketika kita menghadapi itu? Nah, di ayat yang ke-19 tadi dikatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kenapa tidak dituliskan ia membuat kakiku seperti kaki singa? Kenapa ia tidak membuat kakiku seperti kaki jerapah yang tinggi? Kenapa kakiku nggak seperti kaki gajah yang besar? Kenapa tidak dituliskan seperti itu? Nah, kalau kalian tahu, kalian baca ya, nanti bisa search di Google. Kaki rusa, hanya rusa-rusa yang unggul saja yang bisa lari, yang bisa naik sampai ke atas bukit. Karena dikatakan di ayat 19, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Hanya rusa-rusa yang unggul yang bisa naik sampai ke atas bukit sana. Prinsip yang pertama yang kita mau belajar adalah satu, tetap meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Nah, ini terdengar sangat familiar sekali. Jelas saja kita ini yakin kalau Tuhan itu Tuhan. Tapi kita bisa berkata itu kalau kita ini sedang tidak berada dalam goncangan. Karena seringkali didapati ketika anak-anak Tuhan mulai dihadapkan proses dan digoncang dan disakiti, dan bukan disakiti,
lebih tepatnya diuji akan imannya. Itu seringkali banyak orang mempertanyakan, why? Kenapa Tuhan? Makanya siang hari ini kita perlu belajar bereaksi benar dalam setiap masalah. Jangan pernah meragukan kemahakuasaan Tuhan. Jangan pernah meragukan kemahakuasaan Tuhan. Meskipun kondisi tidak wajar, meskipun dalam tekanan, dalam ujian, tapi kita harus tetap beria-ria, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Itu susah. Dulu saya pernah sharing bahwa ketika saya pertama kali, baru-baru awal-awal saya tinggal di sini, ketika itu saya sakit. Dan ketika saya sakit, nggak ada orang yang tahu. Saya sakit demam, tulang saya seperti patah semua rasanya. Tidak ada orang tahu. Saya di kamar. Waktu itu saya mengajar. Jam saya berikutnya adalah jam saya mengajar matematika di SMP. Nah setelah itu, kalau saya tidak bereaksi benar, itu saya akan lebih down lagi. Karena saat itu saya diizinkan Tuhan untuk menghadapi sebuah masalah. Nah kemudian apa yang saya lakukan? Saya bereaksi apa? Karena ada gitar saya waktu itu di kamar saya ambil gitar itu. Nggak bisa nih. Kalau aku makin lama makin nurutin badanku, nggak bisa, tambah down, tambah mikir, tambah stres. Kemudian saya lihat gitar, itu di dalam seperti berapi-api rasanya. Saya ambil gitar, saya gitar. Itu jam untungnya jam istirahat. Kalau nggak jam istirahat, wah kurang nanti mengganggu suaranya. Itu saya ambil gitar, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, saya teriak, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Sekalipun dibuat teriak itu pusing, dibuat teriak itu sakit semua badan saya, tapi saya nggak peduli, saya mau bersorak-sorak. Malah saya ungkapkan pujian lagu-lagu yang penuh dengan sukacita, saya declare dan sebagainya. Setelah itu keringat keluar semua dan badan saya jauh lebih enak. Saya nggak langsung tidur, saudara. Saya nggak langsung tidur. Kemudian saya bangun, saya langsung ngajar, bertahan, dan akhirnya sembuh besoknya. Tuhan itu aja. Seringkali Tuhan izinkan ketidakwajaran itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita ini gini, tahan uji. Tahan uji itu gini. Kita tahan uji itu nanti kita timbul itu seperti gini. Dia tahan uji, kenal betul siapa Tuhan dalam hidupnya. Di tengah ketidakwajaran itu ada keselamatan yang Tuhan buat. Makanya kalau masalah kita itu masalah-masalah yang biasa, yang kata Tuhan tidak pernah melebihi kekuatan kita, itu biasa. Tapi kadang seringkali Tuhan itu memberikan suatu permasalahan yang di luar dugaan kita. Tiba-tiba datang, proses 1 belum selesai, proses 2 datang, proses 1, 2 belum selesai, proses 3 datang, dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan kasih kita sesuatu yang tidak wajar, itu tandanya berarti kalian harus bersukacita. Why? Kenapa kita harus bersukacita? Karena pasti ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya kita. Dan nanti di endingnya kita itu bakal ngerti, kita itu bakal mengungkapkan Jehovah Jireh, dia Tuhan yang menyediakan, Jehovah Rafa, dia yang menyembuhkan. Kalau saya ingat betul ketika saya sakit, itu hal yang tidak wajar dalam hidup saya, karena saya jarang sakit. Sakit pun paling sakit pusing, sakit demam. Nah ini demam berhari-hari tidak keluar-keluar, saudara. Dan setelah sekian lama tidak opnam, akhirnya opnam juga, nggak wajar. Itu masih dalam hal wajar, saudara. Tapi menurut saya itu nggak wajar karena saya jarang sakit. Nah kemudian ketika waktu itu saya sakit, waduh,
Apalagi kondisi lagi seperti ini, lagi boomingnya virus corona, jangan-jangan. Saya main mikirnya sampai situ. Satu hal yang cuma saya ungkapkan sama Tuhan, saya ngomong apa adanya, Tuhan, tubuhku sakit, perutku nyeri, dan lain sebagainya. Saya ungkapkan sama Tuhan, rasanya nggak tahan. Ada salah satu anak muda yang bersama saya paling sudah nggak tahan dengan keluhan-keluhan saya, karena memang begitu betul-betul sakit, saudara. Tetapi apakah di tengah ketidakwajaran, di tengah Tuhan memberi persoalan, ujian, tekanan, apakah kita masih berkata, Tuhan thank you, Tuhan aku mau bersorak-sorak bagi Engkau, Tuhan aku mau beria-ria bagi Engkau? Percayalah, di tengah ketidakwajaran itu Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan membuat kita jadi orang yang unggul, tahan uji, seperti Ayub, muncul seperti emas. Makanya emas itu mahal karena masuk dapur peleburan. Emas dikatakan murni 99,9 fine gold, itu yang kalian tahu, itu melalui berbagai proses yang menyakitkan, yang sungguh tidak wajar. Oke, yang kedua, berani hadapi tantangan. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan. Judul perikopnya, Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kita bold dulu, bersama-sama dengan murid-muridnya, tidak sendiri. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Bold yang kedua, sering di situ dengan murid-muridnya. Ayat yang ketiga, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sul dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, stop dulu. Sangat terbukti bukan bahwa Yesus waktu itu sekalipun dia manusia, dia adalah Tuhan yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Makanya lebih baik kita ini nggak tahu apa-apa daripada tahu semuanya, betul? Lebih baik kita menjalani hari-hari kita. Nah, coba lihat kita kalau di posisinya Tuhan. Dia tahu apa semua yang terjadi nanti ketika kita dewasa, nanti ketika kita punya anak, atau ketika nanti kita mengalami sesuatu yang nggak enak. Tuhan tahu betul. Nah, betapa menyedihkannya kalau didapati kita ini keluar dari Tuhan hanya untuk sesuatu yang sampah, sesuatu yang najis, sesuatu yang gak benar. Next, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ayat yang kelima, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ayat yang ketujuh, maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Nah, dari ayat 1 sampai 11 saya menemukan hal unik dari Tuhan Yesus. Kita
kita bisa melihat bahwa ada pribadi yang sangat berani, sangat tangguh menghadapi situasi apapun. Siapa dia? Yesus. Ketika Petrus bertanya, waktu pasukan datang dan bertanya, bukan Petrus ya, waktu pasukan datang dan bertanya, siapa Yesus? Apakah Tuhan Yesus diam? No, Tuhan Yesus langsung jawab, akulah dia. Nah, ini kata ini membuat saya berhenti sejenak, saudara. Ketika saya membaca ini, itu gini, dia berusaha menunjukkan identitasnya, dia menunjukkan keberanian. Kenapa? Karena Yesuslah yang dicari untuk disalibkan. Seringkali saudara, kalau kita tidak bisa kita pungkiri, kita takut pasti kita sembunyi. Pasti, itu hal yang manusiawi. Tapi ketika Tuhan Yesus dicari oleh pasukan waktu itu bertanya, siapa Yesus? Langsung dia jawab, Tuhan Yesus dengan lantang dia menjawab, akulah dia. Ia menunjukkan bahwa dia itu adalah pribadi yang berani. Ada 3 statement yang Tuhan katakan. Yang pertama, aku harus minum cawan dari Bapa. Yang kedua, siapa main pedang akan dibalas dengan pedang. Yang ketiga, Tuhan Yesus punya fasilitas semua itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nggak perlu repot-repot. Mungkin tinggal ditiup, semuanya berakhir, semuanya selesai. Tuhan punya fasilitas malaikat-malaikat. Di sini dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa aku bisa memanggil 12 pasukan malaikat? Tuhan punya fasilitas itu, tetapi Tuhan Yesus untungnya tidak gunakan fasilitas-fasilitas itu. Dia tahu betul bahwa akan ada sebuah proses sulit yang harus ia hadapi, tetapi dia tetap berani menghadapi proses yang ada. Ini salah satu iman yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Masalah datang ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi kita percaya, kita tetap melangkah. Nah, itu iman. Melangkah saja. Orang yang berani menghadapi tantangan itu pasti menerima kekuatan baru, pasti untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Jangan kira tantangan satu berakhir, selesai, tidak. Akan ada tantangan-tantangan berikutnya. Contoh selanjutnya adalah kisahnya Daniel. Kita semua tahu bahwa karena kisahnya Daniel, bahwa karena Daniel tetap berdoa kepada Tuhan dan tidak menyembah raja, apa yang terjadi? Mendapat hukumannya itu masuk gua singa. Itu kan nggak wajar, iya atau tidak? Kita senang sekali baca kisahnya Daniel, tapi itu sebetulnya itu tidak wajar, hal yang tidak wajar. Tapi apa yang dihadapi Daniel? Wah, cool spirit sekali. Bulan ini bulan Maret, bulan minggu kedua kita belajar cool spirit. Cool spirit sekali Daniel. Ya sudah, ya dihadapi saja. Masuk gua singa, ya sudah masuk gua singa. Tapi secara daging, secara manusia itu nggak wajar. Itu pasti ketakutan luar biasa. Gua singa, saudara. Dari sisi logika ini kita nih, dari kita berpikir dari logika manusia kita saja, itu nggak wajar. Itu sesuatu yang menakutkan. Itu proses yang, aduh kalau bisa nggak, jangan deh Tuhan. Tapi dia diizinkan Tuhan untuk melewatinya. Kenapa? Kenapa Daniel bisa tenang? Karena dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Makanya dia bisa berani seperti itu. Kita menghadapi masalah, tahan, uji, tekanan, semuanya itu tidak sama satu dengan yang lain, karena Tuhan tahu betul seberapa kemampuan kita. Tuhan gak pernah berikan ujian yang melebihi kekuatan kita. Oh iya Kak Ruth, enak kalau bilang kayak gitu, Kak Ruth gak tahu apa yang aku hadapi. No, sekali lagi, ketika kamu kenal, tahu betul siapa Tuhanmu, kamu akan dengan sangat gampang, oke Tuhan, aku mau proses itu, aku ambil proses itu, mari bawa kepadamu. Wih, itu sesuatu statement yang gila menurut saya, yang kontra logik dengan pikiran saya. Tapi sekali lagi saya mau bawa setiap kalian kenali dulu siapa Tuhan. Dan tidak hanya sampai itu, kenali juga siapa diri kita di hadapan Tuhan. Identitas kita siapa di hadapan Tuhan.
Coba lihat hasilnya. Tuhan kan ujung-ujungnya juga menyelamatkan Daniel, iya nggak? Dari perkaman singa-singa itu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah temukan inti pembelajarannya. Mari kita buka Ayub pasal yang ke-23. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 sampai 11. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Amin. Ayub mendapatkan proses yang gak mudah. Satu hari dia kehilangan anak-anaknya, meninggal, harta benda habis, sahabat meninggalkan dia, istrinya tinggalkan dia, malah mengutuki dia, penyakit kulit dan lain sebagainya. Apakah hal itu wajar? Tidak wajar. Kita sudah dikasih contoh banyak sekali tokoh-tokoh kita yang menghadapi ketidakwajaran dalam hidup. Tapi reaksi Ayub adalah dia bereaksi benar, dia tidak kutuki Tuhannya. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Nah, why? Kenapa Ayub bisa berbuat seperti itu? Catat baik-baik. Ayub mendapat hasil dari reaksinya itu, yaitu pengenalan akan Tuhan. Mau siapapun yang khotbah, yang sharing, apapun tema judulnya, pasti didapati ujung-ujungnya pengenalan akan Tuhan. Karena memang gak bisa dipungkiri, semuanya gak bisa jauh akan satu hal itu, pengenalan akan Tuhan. Saat kita dapat proses, kita harus bertanya. Nah ini, makanya kita harus menemukan inti pembelajaran. Kita harus tahu betul. Kita tanya Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau dari proses yang Tuhan berikan buat saya? Tuhan mau aku lebih sabarkah? Tuhan mau aku lebih murah hatikah? Atau lain sebagainya. Kita harus menemukan intinya pembelajaran dari setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya kita. Makanya ketika proses datang, anggap aja itu sebuah soal matematika yang sangat susah. Apa yang kita cari pertama? Ide awal untuk kita melangkah mengerjakan soal-soal berikut. Diberikan sebuah soal matematika Olimpiade SMA tingkat internasional. Nah, ketika menghadapi itu, apa yang kita baca dulu bukan? Kita pelajari dulu maksudnya bagaimana. Setelah itu kita akan pasti mencari ide awal untuk menyelesaikan soal permasalahan itu. Nah sama, mari kita terapkan. Nah makanya nggak kebetulan kok diciptain sekolah itu. Dari sekolah itu, dari tugas-tugas yang kalian pelajari dari TK, SD, SMP, SMA, itu dilatih bagaimana cara kalian menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Temukan inti pembelajaran apa. Aku lagi menghadapi masalah seperti ini. Oh, aku harus gimana ya? Ide awal untuk aku lewati masalah ini apa? Nah, nanti kalau sudah ketemu kuncinya, keywordsnya sudah ditemukan, nah itu gampang menyelesaikannya dengan anugerah dari Tuhan pastinya. Dan jadi mari kita sama-sama belajar untuk kita punya reaksi yang benar dalam setiap tekanan dan proses. Percayalah bahwa setiap tekanan dan proses yang diizinkan Tuhan terjadi untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih unggul. Tetaplah meyakini Dia Tuhan yang sangat hebat. Berani menghadapi tantangan dan temukan inti pembelajaran dari setiap proses yang ada. Hari ini kita sudah belajar yang pertama adalah tetap meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan. Yang kedua, berani hadapi tantangan. Yang ketiga, temukan inti pembelajaran. Saya selesai. Saya undang pemain musik Well Singer maju depan.
Saya mau sampaikan satu hal yang terakhir dari saya. Yang terakhir. Kalian anak-anak muda, saya pun juga anak muda. Tapi apa yang membedakan anak muda satu dengan anak muda yang lain? Proses. Apa yang membedakan saya dengan teman saya seumuran? Proses. Apa yang membedakan saya lebih tahan uji daripada teman-teman saya? Proses. Makanya saya tidak akan pernah berhenti membuat doa-doa permohonan Tuhan. Karena saya punya adik-adik youth, adik-adik rohani saya tiap hari doakan. Mari Tuhan goncang Tita, mari Tuhan goncang Niken, mari Tuhan goncang Hadasa, mari Tuhan goncang Ezra dan lain sebagainya. Saya nggak pernah mau adik-adik rohani saya hanya sekedar jadi anak-anak muda yang biasa. Dan satu hal, hal-hal yang kekinian yang hari-hari ini coba dunia sodorkan buat setiap kita, semua tentang kekinian itu, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Selain kita harus belajar untuk menghadapi tekanan dan ujian yang daripada Tuhan, proses yang daripada Tuhan, kita harus pilah apakah hal kekinian itu bisa membawa kita kepada kekudusan atau tidak. Apakah hal kekinian dari Instagram, dari media sosial, WhatsApp dan lain sebagainya, TikTok dan lain sebagainya itu bisa membawa kita ke kekudusan atau sebaliknya. Itu yang saya mau dengan jelas berkata kepada kalian dengan sangat tegas. Jangan mau jadi kekinian kalau kekinian itu membuat kamu rusak. Jangan mau dipengaruhi kekinian dari apapun di media sosial yang membuat kalian tidak setuju dengan kebenaran. Jangan mau kompromi. Mari, kita sudah tahu waktunya sangat singkat, waktunya sudah semakin dekat. Kita tahu hari ini nubuatan di kitab Wahyu akan digenapi, bahwa hari-hari ini terjadi hujan meteor. Kemarin tanggal 7 Mei ada flower moon, bulan yang sangat indah. Nah itu semua dan hal-hal yang akan terjadi di masa depan semua akan digenapi tidak lama lagi. Engkau anak-anak muda jangan mau duduk-duduk saja. Mari kerjakan keselamatan. Jangan pernah mau buang waktumu sia-sia dengan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kerajaan Tuhan. Engkau anak-anak muda yang dipilih Tuhan, mari bangkit. Engkau anak-anak muda yang sedang di rumah saat ini, yang sedang mengikuti live streaming, jangan pernah mau biasa-biasa saja. Saya sudah meletakkan masa muda saya untuk tidak pacaran. Saya sudah meletakkan masa muda saya untuk saya terus kejar Tuhan. Saya meletakkan masa muda saya, kedagingan, hawa nafsu dan sebagainya di atas mezbah Tuhan. Sekarang saya mau tantang setiap kalian. Hal apa yang akan kalian mau berikan buat Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat pesan singkat sederhana yang Tuhan bagikan buat setiap kami siang hari ini. Mari Tuhan Kau bawa anak-anak muda-Mu, khususnya Destiny Youth. Mari goncang setiap mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka bermanja-manja. Jangan biarkan mereka tidak belajar sesuatu kehidupan yang sepakat dengan kebenaran. Jangan biarkan mereka kompromi dengan dunia. Mari bawa anak-anak muda-Mu Tuhan untuk merasakan berjumpa pribadi dengan Tuhan, menghadapi goncangan dan tekanan, dan beri mereka kemampuan Tuhan. Berikan kemampuan untuk siapa anak-anak muda-Mu Tuhan, untuk mereka terus bangkit dan menjadi emas yang
didapati berkenan di hadapan Tuhan. Kami timbul seperti emas murni yang teruji dalam kualitas Tuhan. Kami mau sekali lagi datang di hadapan-Mu Tuhan. Mari jamah setiap kami anak-anak muda-Mu saat ini. Hamba-Mu gak peduli seberapa jarak yang terjadi, jarak berapapun Tuhan. Tapi mari tangan-Mu sendiri Tuhan yang mengokohkan setiap kami anak-anak muda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan sekali lagi bangkitkan generasi muda-Mu, bangkitkan api kegerakan dalam anak-anak muda-Mu.
Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Teman-teman semuanya, jangan lupa setiap hari Sabtu kita ada ibadah yud jam 1 siang. Mari kita bersekutu sekalipun jarak yang membuat kita tidak bisa berkumpul di tempat ini. Mari kita sama-sama sepakat kita mau sembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita percaya Tuhan akan bawa